Kereta terakhir menuju stasiun Manggarai. Suasana malam itu terasa dingin, diiringi angin yang bertiup pelan, memberikan nuansa mencekam di tengah kesunyian. Kereta terakhir menuju stasiun Manggarai melaju dengan tenang, hanya beberapa penumpang yang naik. Cahaya redup dari lampu-lampu di dalam gerbong menciptakan bayangan yang menari di sepanjang lorong kereta. Beberapa penumpang ada pekerja kantoran, hingga mahasiswa. Arya duduk di kursi pojok, mengusap matanya yang lelah sambil sesekali memeriksa jam di tangannya. Dia mengenakan kemeja kusut dan dasi yang sudah longgar, tanda hari yang panjang dan melelahkan. Di depannya, Maya duduk dengan tumpukan buku di pangkuannya, jemarinya sibuk mencatat sesuatu dengan cepat, sementara matanya fokus pada layar laptop yang menampilkan teks yang panjang. Di kursi beberapa baris di belakang mereka, Ibu Ratna berusaha menjaga Dika tetap diam. Dika, dengan mata yang lelah tapi penasaran, memandangi ilustrasi dalam buku cerita yang dibacakan oleh ibunya. Suara lembut Ibu Ratna menjadi satu-satunya suara yang terdengar di antara deru roda kereta yang melintasi rel. Kereta itu tenang dan sepi, suasana yang biasanya membuat orang merasa nyaman, namun malam itu terasa berbeda. Ada perasaan ganjil yang melingkupi suasana. Lampu di dalam kereta terkadang berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh yang menari di dinding dan lantai. Setiap kali lampu berkedip, bayangan penumpang tampak memanjang dan memendek dengan cara yang tidak wajar. Di sudut lain gerbong, seorang pria tua duduk dengan topi menutupi wajahnya. Dia tidak banyak bergerak, hanya sesekali mengangkat kepala untuk melihat sekeliling dengan pandangan mata yang suram. Di dekat pintu, seorang wanita muda dengan pakaian modis menatap keluar jendela, seolah mencari sesuatu dalam kegelapan malam. Sementara dekat pintu masuk gerbong, seorang wanita muda dengan pakaian modis tampak gelisah. Dia mengenakan gaun merah dan jaket kulit hitam, rambut panjangnya diikat ke belakang dengan gaya yang elegan. Wanita itu terus-menerus memeriksa ponselnya, sesekali melihat keluar jendela, seolah mencari sesuatu dalam kegelapan malam. Tatapannya menunjukkan kecemasan, dan dia sering menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri dari sesuatu yang tampaknya mengganggunya. Seiring perjalanan kereta yang terus melaju, masing-masing penumpang terjebak dalam rutinitas mereka, tidak menyadari bahwa malam itu akan menjadi perjalanan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Lampu yang berkedip-kedip dan suhu yang semakin dingin adalah pertanda awal dari sesuatu yang jahat yang mengintai di dalam gerbong, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan diri. Suasana di dalam kereta terakhir menuju stasiun Manggarai mulai berubah. Penumpang yang tadinya tenggelam dalam aktivitas mereka masing-masing, mulai merasakan sesuatu yang aneh. Perubahan suhu yang mendadak dan bayangan samar di sudut mata menciptakan suasana yang semakin mencekam. Arya merapatkan jaketnya saat merasakan suhu di dalam gerbong tiba-tiba turun. Dia menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya untuk menghangatkan diri. Ketika menoleh ke arah jendela, dia melihat bayangan hitam yang melintas cepat di sudut matanya. Arya terdiam, mencoba memastikan apa yang baru saja dilihatnya. Apa itu tadi? Gumam Arya kepada dirinya sendiri. Maya yang duduk di tengah gerbong merasa ada angin dingin yang meniup tengkuknya. Dia mengangkat kepala dari buku catatan dan memandang sekeliling, mencari sumber udara dingin itu. Matanya tiba-tiba menangkap bayangan putih yang melintas cepat di antara kursi-kursi kosong. Mungkin aku terlalu lelah, Maya bergumam sambil mengusap matanya. Tapi ketika dia kembali melihat ke arah laptopnya, dia mendengar bisikan samar yang membuat bulu kuduknya meremang. Ibu Ratna mencoba menenangkan Dika yang mulai gelisah. Anak kecil itu terus-menerus menoleh ke belakang, matanya tampak ketakutan. "Ibu, ada orang di sana," bisik Dika dengan suara gemetar, menunjuk ke arah ujung gerbong. Ibu Ratna memandang ke arah yang ditunjuk Dika, namun tidak melihat siapapun. Dia merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. "Tidak ada siapa-siapa, Nak. Mungkin hanya bayangan," kata Ibu Ratna dengan suara lembut, meskipun hatinya mulai merasa tidak tenang. Pria tua itu, yang duduk sendirian di sudut, merasakan sesuatu yang aneh. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bayangan hitam yang bergerak di sudut pandangannya. Tangannya yang gemetar memegang tongkat kayu semakin erat. "Sialan, apa yang terjadi di sini?" bisik pria tua itu pada dirinya sendiri. Sementara itu, wanita muda dengan gaun merah dan jaket kulit hitam merasakan perubahan suhu yang mendadak. Dia merapatkan jaketnya dan memeriksa ponselnya, berharap ada sinyal untuk mengalihkan perhatiannya dari perasaan tidak nyaman ini. Ketika menoleh ke arah jendela, dia melihat bayangan seorang wanita berambut panjang berdiri di luar, tapi hanya sekejap.
Tuhan, apa itu tadi? Serunya pelan, menutup mulutnya dengan tangan, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdegup kencang. Suasana di dalam kereta semakin tegang. Arya memutuskan untuk berbicara dengan Maya yang duduk tidak jauh darinya. Apa kau juga merasakan sesuatu yang aneh? Tanya Arya, suaranya berbisik namun jelas. Maya mengangguk, wajahnya pucat. Ya, seperti ada yang mengawasi kita. Aku bahkan melihat bayangan aneh tadi. Ibu Ratna yang mendengar percakapan itu menoleh ke arah mereka. Kalian juga merasakannya. Dika terus mengatakan dia melihat seseorang di ujung gerbong. Pria tua dengan topi mendekat, tongkat kayunya terdengar ketukannya di lantai kereta. Aku juga melihat bayangan. Ini tidak wajar. Wanita muda dengan pakaian modis bergabung, wajahnya penuh kekhawatiran. Kita harus melakukan sesuatu. Ini bukan hanya imajinasi kita. Mereka semua saling memandang, menyadari bahwa apa yang mereka alami bukanlah kebetulan. Perjalanan yang seharusnya tenang menuju stasiun Manggarai berubah menjadi mimpi buruk yang mereka tidak pernah bayangkan. Perasaan terjebak dan ketakutan mulai merasuki setiap penumpang, membuat mereka sadar bahwa malam itu akan menjadi malam yang panjang dan penuh kengerian. Kereta terakhir menuju stasiun Manggarai terus melaju di tengah malam yang semakin dingin. Perasaan aneh yang merasuki penumpang semakin kuat, seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat mengintai di setiap sudut gerbong. Suasana hening di dalam kereta hanya diiringi suara deru roda yang menghantam rel, membuat setiap detik terasa mencekam. Arya duduk di pojok, masih merasa gelisah. Dia mencoba menenangkan diri dengan menatap keluar jendela, namun pandangannya kembali ke dalam gerbong. Saat itulah, dari sudut matanya, dia melihat sesuatu yang tidak biasa. Di kursi kosong di seberangnya, samar-samar muncul bayangan seorang wanita. Arya mengerjap beberapa kali, mencoba memastikan apa yang dilihatnya bukan halusinasi. Apa itu? Kata Arya berbisik pelan. Bayangan itu semakin jelas. Sosok seorang wanita muda dengan gaun putih panjang yang lusuh. Rambutnya panjang dan terurai, menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Matanya kosong, seolah menatap jauh ke dalam kegelapan. Wanita itu duduk diam, tidak bergerak, namun keberadaannya menciptakan rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Maya yang duduk tidak jauh dari Arya, merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia melihat Arya menatap sesuatu dengan ekspresi ketakutan dan ikut memandang ke arah yang sama. Maya terkejut melihat sosok wanita itu, yang tampaknya muncul entah dari mana. Arya, kamu melihatnya juga, kan? Itu apa? Arya mengangguk perlahan, iya, aku melihatnya. Kita harus melakukan sesuatu. Ibu Ratna dan Dika juga mulai menyadari keanehan itu. Dika menarik lengan ibunya dengan kuat, matanya terbelalak ketakutan. Ibu, ada hantu. Itu hantu, Bu, kata Dika. Ibu Ratna mencoba tenang, Dika. Ibu juga melihatnya. Apa ada yang tahu apa yang sedang terjadi? Sosok hantu wanita itu tampak seperti berasal dari era yang berbeda. Gaunnya yang putih kusam dan kotor, terlihat seperti pakaian yang dikenakan beberapa dekade lalu. Kulitnya pucat, hampir transparan, dan mata yang kosong seakan menyimpan kesedihan mendalam. Bibirnya tertutup rapat, namun ada bekas luka di lehernya yang membuat penampilannya semakin menakutkan. Pria tua yang duduk di sudut, melihat sosok itu dan menghela napas panjang. Dia tampaknya lebih tenang dibandingkan yang lain, namun jelas dia tahu lebih banyak. Wanita muda yang tadinya gelisah kini memandang dengan mata terbelalak. Dia mencoba menguatkan diri untuk bertanya, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa keluar dari sini? Tetap tenang, jangan memancing kemarahannya. Kita harus menemukan cara untuk berkomunikasi atau mencari tahu apa yang dia inginkan, kata pria tua itu. Semakin lama, penampakan wanita itu menjadi semakin nyata, seolah-olah dia benar-benar ada di sana bersama mereka. Sosoknya yang menyeramkan terus memandang lurus ke depan, tidak bereaksi terhadap tatapan ketakutan para penumpang. Suhu di dalam gerbong semakin turun, menambah rasa dingin yang mencekam. Arya, Maya, Ibu Ratna, dan yang lain mulai merasakan bahwa perjalanan ini lebih dari sekedar menuju stasiun Manggarai. Mereka terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih menakutkan dan misterius. Kereta terakhir menuju stasiun Manggarai semakin mencekam. Setelah penampakan pertama sosok wanita bergaun putih, ketakutan merambat ke seluruh gerbong. Para penumpang yang awalnya hanya merasakan keanehan, kini mulai melihat lebih banyak sosok hantu yang tampak terluka parah, seolah-olah baru mengalami kecelakaan.
Arya masih terpaku menatap sosok wanita bergaun putih, namun tiba-tiba dari sudut matanya, dia melihat sosok lain muncul di ujung gerbong. Seorang pria dengan wajah berlumuran darah, mengenakan seragam masinis yang sobek-sobek, muncul dan berjalan tertatih-tatih ke arah mereka. Arya berbisik ketakutan, "Oh Tuhan, apa yang terjadi di sini?" Maya memeluk buku catatannya erat-erat, tubuhnya gemetar. Dia melihat seorang anak kecil dengan pakaian sekolah yang compang camping berdiri di lorong, memandang dengan mata kosong yang penuh rasa sakit. "Ini gila, kenapa ada anak kecil di sini? Apa yang kita lihat ini nyata," kata Maya. Ibu Ratna mencoba menenangkan Dika yang kini menangis ketakutan. Namun, matanya sendiri terpaku pada sosok seorang wanita dengan luka besar di perutnya. Darah menetes dari luka tersebut, membuat lantai kereta basah dan licin. "Kita harus tetap tenang. Ada anak-anak di sini. Dika, jangan lihat. Tutup matamu." "Ibu, aku takut. Kenapa mereka di sini?" kata Dika. Wanita muda dengan pakaian modis berteriak saat melihat bayangan seorang pria yang kehilangan satu tangannya, darah mengucur dari luka menganga. Dia berlari ke pintu kereta, mencoba membukanya dengan paksa. "Tolong, buka pintunya. Kita harus keluar dari sini sekarang." Pria tua itu berdiri dengan tongkatnya, wajahnya tetap tenang meski jelas dia juga merasakan ketakutan. Dia mengamati penumpang lain yang mulai panik dan mencoba memberikan arahan. "Tenang, semua tenang. Kita harus berpikir jernih. Kepanikan tidak akan membantu kita." Arya berusaha membantu wanita muda yang panik, namun pintu kereta tetap tidak bisa dibuka. Dia memukul-mukul pintu, frustrasi dan putus asa. "Kenapa pintu ini tidak mau terbuka? Apa kita benar-benar terjebak di sini?" Tiba-tiba, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara tawa menyeramkan, jeritan kesakitan, dan bisikan-bisikan yang tidak jelas asalnya memenuhi udara, membuat suasana semakin mencekam. Maya memeluk dirinya sendiri, air mata mengalir di pipinya. Dia menatap Arya dengan mata penuh ketakutan. "Apa yang harus kita lakukan? Ini semua terlalu mengerikan. Kita tidak bisa tinggal di sini," kata Maya. Ibu Ratna memeluk Dika erat-erat, berusaha melindungi anaknya dari pemandangan yang mengerikan. Sementara pria tua itu menundukkan kepalanya, berpikir keras. Dia mengingat cerita-cerita lama tentang kereta ini dan kecelakaan yang terjadi bertahun-tahun lalu. Mungkin kita harus mencari tahu apa yang mereka inginkan. Mungkin mereka hanya ingin kita mengetahui cerita mereka. Wanita muda itu, meski masih ketakutan, mendekati pria tua dengan harapan. "Apa maksud Anda? Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan mereka?" Kereta terakhir menuju stasiun Manggarai terus melaju dengan kecepatan yang tidak menentu. Ketakutan merajalela di dalam gerbong saat penumpang melihat lebih banyak hantu, masing-masing dengan luka-luka yang mengerikan. Dalam upaya putus asa untuk melarikan diri, mereka berharap pintu kereta akan terbuka saat kereta berhenti di stasiun berikutnya. Arya berdiri di dekat pintu kereta, berharap ketika kereta berhenti, pintu akan terbuka dan mereka bisa keluar. Dia merasa getaran kereta melambat dan akhirnya berhenti di sebuah stasiun yang tampak kosong dan gelap. "Kita sudah sampai di stasiun. Ayo cepat, kita coba buka pintunya," kata Arya. Maya, dengan tangan gemetar, ikut berdiri di dekat pintu. Harapan untuk bisa keluar dari situasi mengerikan ini memberinya sedikit keberanian. "Ayo, Arya, coba buka pintunya." Arya menarik tuas pintu dengan sekuat tenaga, tetapi pintu tetap tidak bergeming. Dia mencoba lagi, berulang kali, tetapi pintu itu tetap terkunci rapat. Kenapa pintu ini tidak bisa dibuka? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ibu Ratna mendekap Dika erat-erat sambil memandang ke arah pintu dengan putus asa. Dika masih menangis ketakutan, wajahnya sembab dan penuh air mata. "Tolong, kita harus keluar dari sini. Ada yang tahu cara membuka pintu ini?" kata Ibu Ratna. Wanita muda yang tadinya gelisah, sekarang tampak lebih tenang meskipun jelas masih ketakutan. Dia mencoba menekan tombol darurat, namun tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang berfungsi. Ini seperti kita terperangkap di dalam mimpi buruk. Pria tua itu berdiri di tengah gerbong, mengamati upaya para penumpang lainnya dengan tatapan tenang namun penuh pemikiran. "Ini bukan masalah mekanis. Kereta ini dan arwah-arwah ini terjebak di antara dua dunia. Mereka tidak membiarkan kita keluar karena mereka ingin kita tahu sesuatu." Suara-suara hantu mulai terdengar lebih jelas, bisikan-bisikan seram yang menggema di seluruh gerbong. Beberapa penumpang mulai mendengar namanya dipanggil dengan suara lirih namun jelas.
Maya menutup telinganya, berusaha menghalau suara-suara itu, tetapi mereka semakin keras. Aku tidak tahan lagi. Apa yang mereka inginkan dari Kam? Kata Maya. Arya merapatkan diri ke pintu, terengah-engah dalam ketakutannya. Dia melihat ke arah pria tua itu, mencari jawaban. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa membantu mereka? Ibu Ratna mencoba menenangkan Dika, yang kini mulai gemetaran hebat. Dika, tenang. Kita akan menemukan cara keluar dari sini. Kita harus kuat. Sementara wanita muda itu, dengan ketakutan yang semakin memuncak, mulai menangis. Air matanya mengalir deras, menciptakan genangan kecil di lantai kereta. Aku tidak bisa lagi. Ini terlalu menakutkan. Kita harus keluar dari sini. Tiba-tiba, sosok wanita bergaun putih yang pertama kali muncul, berdiri di depan pintu. Dia kemudian berjalan perlahan mendekati Arya yang masih berdiri di dekat pintu. Matanya kosong, tetapi ada kelembutan dalam gerakannya saat dia mendekat. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Wanita itu berdiri di depannya, seolah-olah mencoba mengirimkan pesan tanpa kata-kata. Arya merasakan kehadiran wanita itu, meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Sosok hantu wanita dengan suara halus, hampir tidak terdengar pun berkata, "Kami, korban kecelakaan, di sini, tak bisa pergi." Kecelakaan? Apakah itu terjadi di kereta ini? Tanya Arya. Ya, puluhan tahun lalu, terjebak di antara dunia ini, kat hantu itu. Pria tua yang selama ini diam, kini mendekat. Dia sepertinya memahami apa yang sedang terjadi. Mereka adalah korban dari kecelakaan kereta yang terjadi lama sekali. Kereta ini menjadi penjara bagi mereka, antara kehidupan dan kematian. Apa yang mereka inginkan dari kita? Kenapa mereka memilih kami? Tanya Arya. Mereka mencari penyelesaian. Mereka butuh bantuan kita untuk membebaskan jiwa mereka, jawab Patua. Komunikasi dengan arwah-arwah itu tidak mudah. Suara mereka samar-samar, dan kadang-kadang hanya bisa dirasakan dalam getaran dan emosi yang mereka pancarkan. Kereta terakhir menuju stasiun Manggarai terus melaju dalam keheningan yang mencekam. Para penumpang yang terjebak mulai mendapatkan kilasan singkat tentang kecelakaan yang menewaskan arwah-arwah yang menghantui mereka, memberikan latar belakang yang lebih jelas pada cerita yang mencekam ini. Puluhan tahun yang lalu, sebuah kereta yang sama dengan kereta yang mereka tumpangi sekarang mengalami kecelakaan yang mengerikan di lintasan menuju stasiun Manggarai. Pada malam yang gelap, kereta itu melaju dengan kecepatan tinggi namun tiba-tiba melesat keluar dari rel yang telah rusak. Malam itu, hujan deras telah membuat rel licin dan sulit untuk dikendalikan. Tiba-tiba, kereta meluncur keluar dari rel dan terguling di sebuah tikungan tajam. Banyak penumpang yang tidak bisa diselamatkan, termasuk penumpang reguler dan awak kereta yang bertugas. Setelah kecelakaan itu, beberapa arwah terjebak di antara dunia ini dan alam baka. Mereka tidak bisa pergi ke dunia berikutnya dan tidak bisa kembali ke dunia yang mereka tinggalkan. Pria tua yang lebih dulu menyadari keberadaan arwah-arwah itu memberikan cerita yang lebih rinci kepada para penumpang yang terjebak. Kecelakaan itu terjadi di malam yang buruk seperti ini. Kereta tergelincir di lintasan yang rusak, dan dalam sekejap, kehidupan mereka berubah menjadi mimpi buruk yang tak kunjung berakhir, kata pria tua itu. Bagaimana mereka bisa terjebak di sini begitu lama? Tanya Arya. Mereka mencari keadilan. Mereka tidak bisa menerima nasib mereka yang tidak adil. Kereta semakin mendekati stasiun Manggarai. Namun saat di depan stasiun, kereta tak berhenti. Mereka berusaha membuka pintu, namun usahanya gagal. Setelah berusaha gagal membuka pintu kereta di stasiun Manggarai, para penumpang kembali ke dalam gerbong dengan perasaan kecewa dan putus asa. Alih-alih berhenti, kereta melanjutkan perjalanan dengan kecepatan yang tidak wajar, melewati stasiun tanpa berhenti. Kenapa kereta ini tidak berhenti? Apa yang terjadi? Kata Arya. Kita seharusnya turun di sana. Mengapa kita masih bergerak? Imbuh Maya. Kepanikan semakin menyebar di antara penumpang yang semakin frustrasi dan ketakutan. Mereka merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak berujung, di mana mereka tidak memiliki kendali atas nasib mereka. Kereta terus melaju melalui lorong-lorong gelap yang seakan tidak berujung. Cahaya lampu yang redup dan getaran mesin yang menggelegar semakin menambah ketegangan di antara para penumpang. Suara-suara hantu yang samar-samar terdengar di udara, menciptakan suasana yang semakin mencekam di dalam gerbong. Kita harus tetap bersama-sama. Kita akan mencari cara untuk keluar dari sini, kata pria tua.
Meskipun ketakutan mereka semakin nyata, beberapa penumpang mencoba untuk tetap tenang dan mencari solusi untuk situasi yang tidak terduga ini. Ada yang tahu apa yang terjadi? Kenapa kita tidak bisa berhenti? Katanya, kita harus mencoba lagi untuk membuka pintu atau mencari bantuan. Namun, usaha mereka untuk mengendalikan keadaan menjadi semakin sulit dengan setiap detik yang berlalu. Kereta terus melaju tanpa arah yang jelas, meninggalkan penumpang dengan rasa ketidakpastian dan ketakutan yang semakin dalam. Para penumpang yang semakin putus asa mulai mencoba berbagai cara untuk keluar dari situasi yang mencekam, termasuk upaya untuk memecahkan jendela. Arya, yang sejak awal berusaha untuk mencari solusi, kini berdiri di dekat jendela gerbong. Dengan menggunakan benda tumpul yang dia temukan di dalam tasnya, dia mulai memukul-mukul jendela dengan sekuat tenaga. Namun, setelah beberapa percobaan, jendela tetap tidak tergores. Kaca jendela terlalu kuat untuk dipecahkan dengan cara seperti itu. Maya, yang sebelumnya mencoba menekan tombol darurat dan mencari alat lain di dalam kereta, bergabung dengan Arya di dekat jendela. Aku tidak tahu lagi, kita harus coba semuanya. Tidak ada yang bisa kita lakukan, kata Maya. Kepanikan di antara penumpang semakin meningkat. Beberapa mulai menangis, sementara yang lain terus mencari cara untuk keluar. Dalam keputusasaan mereka, beberapa penumpang mulai memukul-mukul pintu kereta dengan benda apapun yang mereka temukan, berharap bisa membuka pintu itu. Namun, usaha mereka sia-sia. Pintu kereta tetap terkunci rapat, dan jendela tidak bisa mereka pecahkan. Mereka merasa semakin terjebak dalam situasi yang semakin mencekam. Kita perlu mencari cara yang lebih cerdas. Mungkin ada yang bisa memberikan petunjuk. Keadaan semakin sulit, dan ketakutan mereka semakin nyata. Arya, yang tidak pernah kehilangan harapan, berjalan melintasi gerbong dengan penuh perasaan hati. Dia mengamati setiap sudut, mencari sesuatu yang bisa memberikan petunjuk atau jawaban atas situasi misterius ini. Tiba-tiba, pandangannya jatuh pada sesuatu yang tidak biasa, sebuah surat kabar tua tergeletak di atas kursi kosong di ujung gerbong. Dia mengambilnya dengan hati-hati, seperti merasakan ada sesuatu yang penting dari benda itu. Surat kabar itu sudah usang, tetapi tulisannya masih jelas terbaca. Arya mulai membacanya dengan seksama, mencari petunjuk atau informasi yang bisa membawa mereka keluar dari situasi yang mencekam ini. Pria tua yang selalu tenang, mendekati Arya. Dia juga ikut melihat surat kabar itu. Dengan berbagai informasi dari surat kabar tersebut, para penumpang mulai menyadari bahwa mereka perlu mencari penyelesaian bagi arwah-arwah yang terjebak di kereta ini. Mereka menemukan bahwa arwah-arwah itu butuh penghormatan atas keberadaan mereka. Aku ingat, salah satu arwah itu pernah mencoba berkomunikasi. Mungkin mereka mencari penyelesaian atas nasib mereka, kata Maya. Kita harus memberikan penghormatan pada mereka. Itu mungkin satu-satunya cara untuk membebaskan mereka dan untuk kita bisa keluar dari sini, timpal Arya. Dengan petunjuk dari surat kabar tua itu, para penumpang mulai merencanakan langkah-langkah berikutnya. Mereka harus menyusun rencana untuk memberikan penghormatan dan pengakuan atas korban kecelakaan tragis tersebut. Sejak awal perjalanan, para penumpang merasa ada kehadiran yang menakutkan di dalam gerbong. Mereka mulai menyadari bahwa hantu utama yang memimpin teror ini bukanlah sembarang arwah biasa, tetapi memiliki kekuatan yang kuat dan kehendak yang tidak bisa diabaikan. Ada sesuatu di sini, seseorang atau sesuatu yang mengendalikan situasi ini, kata Maya. Mungkin ini terkait dengan kecelakaan yang terjadi dulu. Apakah ada yang tahu siapa yang bisa menjadi pemimpin dari arwah-arwah ini? Kata Arya, ada cerita tentang masinis lama yang menyetir kereta ini. Dia adalah orang yang paling dekat dengan kereta ini, lebih dari siapapun, kawat pria tua. Sosok masinis misterius, yang terkadang terlihat sebagai bayangan samar di ujung lorong kereta, mulai menampakkan diri secara semakin jelas kepada para penumpang yang ketakutan. Kalian tidak bisa pergi. Kereta ini adalah milikku sekarang. Kalian adalah tamu yang tidak diundang di dalamnya, kata arwah masinis itu. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dari kami? Tanya Ibu Ratna. Aku adalah penjaga dari kereta ini. Kecelakaan itu meninggalkan kami di sini, di antara dunia ini dan yang lain. Kalian tidak akan pernah bebas dari kami, jawab arwah masinis kemudian menghilang. Penumpang menyadari bahwa untuk bisa keluar dari teror ini, mereka harus mengatasi rasa takut dan menghadapi pemimpin dari arwah-arwah yang menghantui kereta ini. Dengan surat kabar tua di tangan, pria tua mulai menyusun teka-teki yang dapat membantu mereka.
Dia memperhatikan detail-detail kecil yang mungkin memberikan petunjuk penting. Ada sesuatu di sini tentang penguburan yang tidak layak. Korban-korban kecelakaan ini mungkin tidak mendapatkan penghormatan yang mereka butuhkan, kata pria tua. Bagaimana kita bisa memberikan penghormatan pada mereka sekarang? Kita terjebak di sini, kata Arya. Maya tiba-tiba teringat akan sebuah benda yang ia lihat ketika arwah mencoba berkomunikasi dengannya. Sebuah buku doa lama tergeletak di lantai gerbong. Mungkin kita bisa menggunakan ini. Kita bisa berdoa untuk mereka, memberikan penghormatan terakhir, katanya sambil memperlihatkan buku itu. Para penumpang kemudian berkumpul di tengah gerbong, masing-masing memegang lilin yang mereka temukan di kantong penyimpanan. Pria tua mulai memimpin doa, membaca dengan suara yang tegas namun penuh hormat. Kami memohon kepada arwah-arwah yang terjebak di sini, terimalah penghormatan terakhir kami. Biarlah kalian menemukan kedamaian. Saat doa mereka berlanjut, suasana di dalam kereta mulai berubah. Lampu yang redup mulai berkedip, dan suara mesin yang menggelegar perlahan mereda. Sosok-sosok arwah yang tadinya menyeramkan kini terlihat lebih tenang, seolah-olah beban mereka terangkat. Sosok masinis yang tadi memimpin teror perlahan-lahan mendekati para penumpang. Wajahnya yang dulu penuh kemarahan kini terlihat damai. Terima kasih, kalian telah membebaskan kami, kata arwah masinis itu. Dengan kata-kata terakhir itu, sosok masinis dan arwah-arwah lainnya perlahan memudar, meninggalkan para penumpang di dalam kereta yang kini berhenti di tengah rel. Pintu kereta yang tadinya terkunci rapat kini terbuka dengan sendirinya. Para penumpang keluar satu persatu, menghirup udara malam yang segar dengan perasaan lega dan terkejut. Saat mereka keluar dari dalam kereta, mereka sadar bahwa mereka turun di stasiun Manggarai. Ternyata kita belum lewat stasiun Manggarai. Lalu yang kita lewati tadi stasiun apa? Arya bertanya-tanya dalam hati.